Pernah nggak lu ngerasa udah kerja keras, uang masuk banyak, stabil tiap bulan ada pemasukan, tapi entah kenapa ujung-ujungnya sisa dikit banget. Bukan karena gaji kurang, tapi karena lu belum ngerti game of money di tahap hidup lu. Atau lebih parah lagi lu sibuk ngikutin cara main orang duitnya yang udah 100 kali lipat daripada lu. Hasilnya lu jadi capek, FOMO, dan tetep aja saldo nyaris nol terus. Sekarang coba tanya diri lu, berapa uang yang udah lewat di tangan lu tahun ini dan sisa berapa? Kalau jawabannya nyesek, kemungkinan besar lu belum ngerti game of money ini. Sama kayak olahraga renang, padel. Pas awal lu nggak bisa, namanya juga baru mulai. Nah, lama-lama kalau lu belajar tentang gamenya dan akhirnya lu mainnya bener, lu bisa menang. Kali ini gue mau bongkar beberapa prinsip-prinsipnya biar lu nggak cuman jago nyari duit, tapi juga nyimpen dan mainin duitnya sampai menang. Yang pertama itu lu jangan benci sama uang, lu jangan benci orang kaya, lu jangan iri sama orang yang duitnya lebih banyak. Jangan iri sama orang yang dapat duitnya lebih cepat. Lu kalau apa-apa orang berhasil lu katain cuci duit atau dia mah pewaris. Kapan lu mau belajarnya? Walaupun dia memang background orang tuanya lebih kaya dari lu, nggak apa-apa. Lu tetap harus bisa belajar dari diri dia. Karena kalau dari awal lu udah benci, lu udah iri, otak lu nggak bisa dapetin ilmu dari dia. Ujung-ujungnya dia kasih tahu lu sesuatu, lu udah nolak duluan di kepala lu. Lu bilang pasti, "Halah lu gara-gara anak orang kaya aja." Ya memang betul, cuman kan lu bisa pilah-pilih nanti buat diri lu. Atau lu belajar dari mindset dia yang diturunin dari bapak emaknya, yang udah kaya untuk diri lu sendiri. Lu nggak perlu juga kok terima semua omongan dia, karena kan susah relate ya. Misal kalau dia bilang, gagal coba lagi, lu enak ada bempernya, gue kalau gagal tidur di jalan bos. Tapi nggak apa-apa, bisa jadi lu dapet beberapa informasi yang berguna buat puzzle lu ke depannya. Contohnya nih, gue pernah ngobrol sama salah satu anak terkaya di Indonesia. Dan ini gue praktekkan akhirnya sampai sekarang dan sampai ke anak cucu gue nanti. Apa tuh? Ketika dia ngomongin strategi bisnis, dia ngomongin people management lah, dia ngomongin restructure perusahaan, gue masuk kiri keluar kanan semua. Karena modalnya triliunan bos, nggak relate sama diri gue. Tapi ada satu hal yang gue belajar, kenapa orang ini, anak ini, udah tua sih. Orang ini sifatnya baik, orangnya sederhana, tidak bermewah-mewahan, yang sangat norak, keterlaluan. Padahal bapaknya punya private jet 2, parkir di Singapura. Ternyata dia dari kecil sampai dia kuliah di luar negeri setiap bulan, dia dikasih uang jajan bulanan nih, jebret. Misalkan tanggal 1 September dikasih nih duitnya. Nah, dia harus buat laporan setiap hari sampai bulan depan lagi kalau mau dapat uang jajan lagi. Jadi dia harus kasih laporannya dulu tuh, setiap transaksi uang itu kemana aja, beserta invoice-nya. Ya memang ya kalau cash yang kecil-kecil kayak uang parkir gitu kan susah invoice-nya, tapi tetap harus ada duitnya itu ditulis lah di Excel, ditulis kemana, jadi emaknya harus tahu. Nah jadi kalau sampai bulan depannya nih misalkan tanggal 5 belum dikasih nih laporan keuangannya ke emaknya, nggak ditransfer tuh sama emaknya, dibiarin kelaparan. Walaupun anaknya bilang, "Nanti tanggal 10 deh Ma saya kasih," tapi nggak ditransfer. Sampai anaknya kasih seluruh laporannya dari tanggal 1 September sampai 30 September itu duit dipakai buat apa aja. Oh ini jadi nyambung didikannya sama gue punya teman anak orang kaya juga. Tapi dia tidak menghargai uang, dihambur-hamburin. Kerjanya juga nggak bener lah, bokangco lah. Ternyata didikannya, ini bagus nih temen gue yang satu ini nih. Kayak perusahaan jadinya didikan emaknya, didikan anak orang kayanya itu ke anaknya sendiri. Jadi udah sekarang gue tiru ke istri gue juga. Hopefully nanti anak gue SD ketika dia udah dikasih uang jajan juga sama begitu. Harus ada laporannya, mana duit lu kemana aja. Yang kedua, setiap beli barang mahal, lihat apakah ini nanti gua bisa jual lagi. Dan kira-kira harganya akan jatuh ke berapa. Misalkan lu mau beli mobil nih, lu lihat nih 2025 nih sekarang. Kira-kira ini mobil gua mau pakai sampai kapan? Misalkan lu beli mobil 2025, lu mau pakai sampai 2030 nih. Nah, lu harus buat perbandingan nih. Kalau gue beli mobil baru yang 300 juta, kira-kira di 2030 bakalan laku berapa ya kalau gue jual lagi? Misalkan lakunya jadi 100 juta. Waduh, gue berarti hilang 200 juta kan. Tapi kalau ego gue kecilin. Terus gue beli mobil second yang udah 35 tahun. Terus gue beli misalkan harganya 200 juta nih mobil second. Tapi nanti 5 tahun kemudian gue jualnya bisa 80 juta. Wah, berarti gue hilang 120 juta. Ya udah, gue beli mobil
yang second aja. Yang pertama kan 200 juta lu hilang di dalam 5 tahun. Yang kedua lu hilang 120 juta. Ya udah gue turunin ego gue beli yang second aja. Karena damage-nya nanti lebih kecil. Nah, ini gue lakukan di setiap pembelian barang-barang mahal. Ya mahalnya gue dulu sama sekarang ya beda. Kalau dulu mungkin di sepatu, di tas, sekarang ya di jam tangan sama di art lah. Sama buat yang cewek-cewek juga. Daripada lu beli tas baru di mall, apakah ada yang secondnya aja? Jadi harganya itu udah lebih murah dan ketika sama-sama nanti lu jual lagi 3 tahun, kalau beli yang second kan nggak terlalu hilang duitnya dibanding kalau lu beli tas baru yang di mall. Ini gue juga dulu lakukan bertahun-tahun satu lagi. Ketika gua mau beli barang di online, barangnya sama nih. Misalkan gue mau beli gunting kuku, gue selalu ngecekin dulu di Shopee berapa, di TikTok berapa, di Tokopedia berapa. Udah habis itu gue beli di platform tersebut yang paling murah. Toh barangnya juga sama kan. Beli makan di ojol juga sama. Sama-sama misalkan gue mau beli ayam goreng geprek. Ya lihat di GrabFood berapa, di GoFood berapa, di ShopeeFood berapa. Mana yang lebih murah gue beli di sana. Makan di restoran mall juga sama. Kadang kan kita tahu ada beberapa restoran yang promonya hari-hari Rabu atau hari Jumat buy one get one. Carl's Junior tuh dulu. Ya udah tutup tapi. Ya udah ketika mau makan di restoran tersebut, ya udah gue hari Rabu aja atau Jumat, bukan di Sabtu Minggu karena kan gue tahu promonya di Rabu atau Jumat. Dan biasanya juga ketika mau bayar pun di restoran atau jajan-jajan makanan, gue juga selalu tanya ada promo apa Mbak? Ya udah gue beli yang promonya. Behavior inilah lumayan hemat, hemat, hemat terus. Tapi kan jadi kebiasaan yang bagus juga kok sebenarnya kalau lu masih di kelas menengah. Dan harus dilakukan lah menurut gua. Toh lu cuman buang waktu 15 menit, 30 menit dan gak usah malu lah tanya lagi ada promo apa. Mbak juga udah biasa juga ditanyain kayak gitu. Lu malu, lu bikin lu sengsara nanti. Yang ketiga, jangan belajar dari orang sukses saat ini dia ngapain. Tapi pelajarinya waktu dia masih merintis. Masa lu lihat orang tajir kemana-mana naik bisnis kelas terus lu ikut-ikutan karena lu mau kaya. Jadi lu harus ikutin orang kaya ngapain aja tuh yang ngaco. Sequence-nya beda. Lu harus lihatnya dulu waktu dia ngerintis dia ngapain. Bukan pada saat sekarang. Misalkan lu lihat orang kaya nih. Oh dia morning. Biasa kan tanyanya morning rutinnya apa. Pagi ngapain aja. Wah ada A, B, C, D, F, G. Ya lu kalau lu tiru waktu lu habis. Pelajarinya pas dia ngerintis. Gue mana ada morning rutin dulu. Bangun yang langsung lihat handphone, email, ada masalah apa, mandi langsung ngantor. Mana bisa lele dulu, breakfast dulu, sauna dulu, cold plunge dulu, meditasi dulu, ngejurnal dulu, udah habis lah waktu gua. Ketika lu awal baru merintis bisnis juga, ngapain? Lu belajarin saham, lu belajarin kripto, lu baru awal mulai karir lu berbisnis, ya lu fokus 100% di bisnis lu. Lu jangan tengok kiri kanan dulu, lu fokus dulu. Nanti akhirnya nggak kemana-mana bisnis lu. Fokus lu terbatas. Jadi jangan pecah ke sana ke sini dengan argumen mau belajar. Entar dulu bos, benerin dulu bisnis lu. Jangan karena lihat ada satu pebisnis dia investasi, lu jadi ikut-ikutan. Beda sequence-nya dulu pas dia ngebangun sebelum dia kaya, dia nggak lihat kiri kanan, dia nggak invest ini itu, dia fokus bisnisnya. Mereka di bisnisnya sekarang mungkin udah spending cuman 5-10 jam per minggu. Eksekutif professional timnya juga udah ada 10. Jadi sisa jam kosongnya bisa pelajarin yang lain. Lah, lu 60 jam per minggu ngurusin bisnis sendiri aja masih kurang. Mau belajar-belajar yang lain lagi. Gue juga lihat nih ya, kebalikannya ya. Orang-orang yang banyak duit itu ngajarin work-life balance atau diversifikasi. Karena diri dia udah kaya kan. Jadi dia ngajarin work-life balance atau diversifikasi. Which is salah. Kan yang nonton dia itu beda posisinya sama diri dia. Dia dulu juga pas lagi ngerintis nggak begitu. Jadi udah di posisi atas. Bedain sequence-nya sama kamu yang baru mulai. Dia si orang kaya itu pas baru mulai, gue jamin nggak ada work-life balance. Lu day off lu ya pas lu masuk rumah sakit. Itu juga masih balesin chat karyawan atau customer juga. Sabtu ya masuk. Minggu ya kadang-kadang masuk setengah hari. Sama kayak poin 2 tadi sebelumnya, gue sekarang belanja GrabFood, GoFood, belanja online mana lihat lagi gue harganya. Udah langsung check out lah yang gue mau. Gue nggak banding-bandingin lagi harganya. Kalau harganya masih 10 juta ke bawah. Tapi lu jangan tiru gue yang sekarang. Tirunya pas gue dulu masih belum banyak duitnya. Gue compare kiri kanan, gue lihat dulu, gue tungguin double date, gue tiap hari cekin promonya yang paling gede di hari apa. Ya itu yang gue lakukan setiap mau belanja, setiap mau makan di restoran, ngecek-ngecekin dulu promonya apa, banding-bandingin dulu harganya. Makan di restoran juga yang promo.
Nah, jadi itu ya poin 3. Jangan tiru dari orang sukses saat ini, dia ngapain aja nih sekarang. Tapi pelajarinya waktu dia masih merintis. Karena sequence yang itu yang cocok buat diri lu. Berikutnya harus tahu risk profile diri kamu. Kamu harus tahu setiap orang itu fase hidupnya berbeda-beda. Ketika fase hidupnya berbeda-beda, cara dia berinvestasi juga beda. Kalau lu single, orang tua nggak butuh dinafkahi, nggak ada istri suami, nggak ada anak, lu mau all in ke investasi yang berspekulasi tinggi juga pede, nggak ada masalah. Tapi kalau lu sandwich generation, pasangan nggak kerja, mertua juga harus dibiayai, anak 2, ya mana bisa lu apa-apa all in. Pasti investasi kamu di instrumen keuangan yang aman. Nah, jadi ketika ada 2 manusia berdebat, harus lihat fase hidup si A sama si B. Kamu harus tahu risk profile diri kamu. Jangan kamu dibandingin diri kamu sama orang lain yang risk profile-nya berbeda jauh. Kenapa harus tahu ini? Jadi kamu tahu diri. Kalau risk profile kamu konvensional, yang artinya tanggungan kamu banyak, kamu nggak bisa bandingin diri kamu sama orang yang risk profile-nya single, nggak ada tanggungan, terus apa-apa bisa all in. Sudah pasti 100% kamu kalah. Karena investasi itu selalu adil risk dan reward-nya. Yang harusnya kamu lakukan ya kamu terima itu. Karena tanggungan kamu banyak, maka kamu tidak bisa mengambil risk yang besar. And that is okay. Life-nya emang gak adil buat kamu. Nah, kenapa gue masukin topik ini? Karena biar orang tahu, pertama hidup gak adil, kedua agar kamu tidak menyalahkan diri kamu sendiri kenapa kalah. Dari profil kamu sudah kalah telak karena banyak tanggungan, ya udah gak apa-apa. Hidup memang gak adil, gue juga maunya tinggi gue 185, tapi yang gak bisa, itu pemberian Tuhan. Ya gue terima, gue mainin kartu yang sudah diberikan Tuhan sebaik-baiknya. 5. Jangan lari sebelum kamu ngerti cara jalan. Banyak orang nih nabung bertahun-tahun, tiba-tiba FOMO nih, lihat pasar saham pada naik semua, terus langsung ikut-ikutan semua, tabungannya dicemplungin ke saham karena takut ketinggalan. Duitnya hilang 30%, 50%, 70% hanya karena FOMO. Yang gue mau tekankan di sini, investasi di saham bagus gak? Bagus. Cuman menurut gue, sebelum lu main ke instrumen yang bisa rugi, lu harus cobain dulu instrumen yang aman. Misalkan lu cobain dulu deposito online kayak gimana. Cemplungin aja 1 juta atau 5 juta kayak 3 bulan. Lu lihat habis itu duit lu balik gak? Terus returnnya bener gak? Terus lu catat, lu hitung-hitung di Excel yang bener. Kok bilangnya 3% tapi gue dapetnya 2,4%. Nah, disitu kan lu jadi tahu, detailnya. Deposito ternyata pajaknya 20%. Habis itu lu cobain lagi obligasi FR. Kok bunganya 6 bulan sekali ya? Kalau SR kok 1 bulan sekali ya? Ada obligasi yang tidak bisa dijual ya di pasar sekunder. Kok ada obligasi yang bisa turun ya? Katanya obligasi harganya nggak bisa turun. Kok ada obligasi yang returnnya 8% ya? Ada obligasi itu bisa negara, ada obligasi bisa perusahaan. Obligasi pajak itu 10%. Lu harus tahu dulu detail. Lu cobain lagi reksadana pasar uang kecil-kecil aja 1 juta kayak lu cek returnnya bener nggak, ada fee-nya nggak tuh, coba klik pakai jari lu teknis-teknisnya harus ngerti, dicatat semua di Excel, masuknya berapa jadi berapa, bukan berdasarkan UI UX aplikasinya doang. Lu cobain lagi tabungan USD, ternyata bisa ya langsung tuker IDR ke USD, nggak perlu money changer. Terus habis itu lu cobain obligasi Indon atau reksadana pasar uang USD yang Malik. Tapi kapan kayanya bos? Ya lu cobain dulu, gue juga tahu nggak bisa kaya dari situ, tapi at least lu sudah experience, lu sudah pencet tuh tombol, lu udah tahu detail-detail teknisnya, bukan kayaknya dengar dari orang, lu eksekusi sendiri, praktek sendiri dulu yang instrumen yang aman-aman. Karena kalau cobain yang aman dan kayak begitu aja lu males, sudah pasti lu akan FOMO-FOMOan di saham ataupun kripto. Habis itu nyesalnya belakangan. Karena lu udah males belajar ketahuan. Karena yang aman-aman aja lu gak mau coba, lu mau langsung untung gede. Sedangkan yang aman-aman aja teknisnya lu gak ngerti. Cuman ngerti teori, belum pernah eksekusi pakai jempol lu sendiri. Jadi intinya biasain lu jalan dulu, baru lu lari. Apa salahnya sih trial-trial yang aman dulu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Supaya lu dapet skin in the game yang mudah-mudahnya. Gak ada yang salah kok dengan itu, lu coba dulu aja. Berikutnya, hindari hutang dan tahan sesabar mungkin. Ini juga sama. Kalau keuangan money management kamu masih berantakan, dana darurat nggak ada, kartu kredit suka lupa bayar gara lupa tanggal cetaknya kapan, tagihan IPL atau air atau listrik juga keskip, tagihan internet juga suka keskip, putus dulu baru bayar. Udah lalu jangan coba-coba berhutang atau nyicil apapun dulu.
Karena kamu punya fundamental masih belum kokoh. Tahanlah sesabar mungkin, tabung dulu aja duitnya. Kalau belum bisa beli cash, ya udah jangan dulu, toh demi kebaikan kamu juga ke depan. Berikutnya, jangan keseringan dopamine talk. Lu pasti punya temen atau diri gue juga dulu sering kok melakukan ini. Ngomongin goal atau dream atau kemauan tapi di ruang publik. Kayak, gue akan melakukan diet, gue akan lari maraton, gue akan menjadi investor hebat, gue akan keliling dunia. Tapi ngemeng doang. Setelah beberapa lama gak kejadian apa-apa, gak ada take actionnya. Masih di tempat yang sama, yang begitu-begitu aja. Even gak berjuang untuk goal tersebut sama sekali. Itu karena ada yang namanya dopamine talk. Ini bahaya juga. Jadi setiap kali lu ngomongin cita-cita, ngomongin goal, ngomongin mimpi, ngomongin yang mau lu lakukan ke seseorang di ruang publik, lu dapet perasaan kemenangan yang halu. Yang sementara seolah-olah kayak lu udah mencapainya padahal lu belum. Makanya tuh banyak orang suka ngomong. Dan itu sangat bahaya karena nagih. Tapi nagihnya jadi orang yang jago ngemeng doang, ngomong besar doang. Dan yang harusnya lu dapat feeling tersebut karena melakukan sesuatu atau taking action, malahan feelingnya itu didapat karena lu ngemeng doang. Pada akhirnya nanti lu jadi kebiasaan untuk pamer, tapi pamer ngemeng doang karena ketagihan sama dopamine talk-nya. Gue mau begini, gue mau begitu, terus orang-orang kayak semangatin lu. Ya lu bisa, ya lu keren. Padahal lu belum jalan. Ujungnya itu akan lu lakukan terus, ngomong doang. Dan lu lama-lama akan terkenal menjadi orang yang suka ngemeng doang. Tapi lu gak sadar lu sering melakukan hal tersebut. Gue paham kok perasaannya ketika mau melakukan sesuatu atau target, ngomongin di depan umum kalau lu mau melakukan itu, tapi percayalah, kalau hal tersebut mau kejadian lagi di hidup, lu diem dulu, shut up, keep it to yourself first, just do it first. Biarkan resultsnya kalau udah selesai, baru lu ngemeng. Jadi gak kebiasaan jadi orang yang suka ngemeng doang, itu karena ada dopamine talk-nya tuh asik ngomong kayak gitu. Karena nanti lu akan menjadi pembohong yang ahli. Ketika orang-orang tagih lu, mana katanya kemarin mau ABCD. Lu nanti jadi tukang ngibul, ngumpet-ngumpetin, kebiasaan. Lu nanti jadi orang yang gak humble ujungnya, malah jadi tukang bohong. Berikutnya, money, love, speed. Speed, timing. Lu kalau ada kerjaan jangan tarsok-tarsok mulu, kerjanya saat itu juga. Kayak gini, lu tahu nih, lu udah sering nih dengar deposito online tapi nggak pernah coba. Ya udah lu coba, lu riset, abis itu lu pencet tuh di handphone lu misalkan 1 juta aja dulu. Jadi langsung tahu. Akhirnya karena speed lu cepet, lama-lama uang suka sama lu karena lu nggak menunda, lu taking action, nggak entar-sok terus. Nah, tapi kalau karir lu udah lumayan di atas nih, udah bagus, udah stabil, harus lebih banyak hitung-hitungannya. Ini sequence nih. Kayak gue nih misalkan, gue mau belajar saham misalkan yang corporate action. Ya gue gak langsung masuk besok sahamnya. Gue harus lebih riset banyak hal, harus lebih riset fundamental perusahaan. Harus ikutin belajar kelas ABCDE dulu, tanya-tanya orang ABCDE dulu, baca-baca prospektus dulu. Jadi ketika di awal karir, eksekusi lu harus cepat, jangan tunda-tunda. Karena lu gak tahu what goods look like. Tapi ketika kapal yang lu bawa sudah besar, lu harus hitung dulu dengan sangat hati-hati melakukan suatu decision. Gue gak bisa live up besok buka restoran, gila apa. Gak bisa, gue harus pikirin matang-matang dulu. Karena karirnya sudah beda. Tapi kalau pas awal ya besok jualan di Shopee, besok jualan di Shopee. Besok buat konten, besok buat konten. Ingat ya, kalau di awal lu harus cepet. Tapi kalau sudah matang karir, lu harus pikir matang-matang. Berikutnya, sukses tidak hanya bisa di uang saja. Sukses cuman di bagian keuangan saja, itu rapuh gue bilangnya. Dan itu gak bisa long term. Maksudnya apa? Lu harus perhatikan keluarga terdekat lu. Lu harus perhatikan kesehatan lu. Lu harus perhatikan makanan yang masuk ke badan lu. Orang yang bisa sukses lama di keuangan, pasti dia sukses juga di hal-hal lainnya secara tidak langsung. Gue banyak lihat study case, banyak sekali. Seseorang suksesnya dan uangnya lebih banyak dari gue dengan cepat. Tapi karena fundamental yang gak benar di sisi lain, misalkan keluarganya gak diurus, kesehatannya gak diurus, anaknya gak diurus, itu jadi bom waktu juga akhirnya 4 tahun atau 6 tahun kemudian. That's why, lihat di variabel matriks kehidupan kamu yang lain. Jangan di uang saja. Mana yang kira-kira bisa jadi bom waktu dan perbaiki dulu bagian tersebut secara paralel. Ketika terjadi perbaikan, terkadang bagian keuangan tuh mundur bos, emang. Tapi ya udah nggak apa-apa. Daripada itu jadi bom waktu yang lebih besar di kemudian hari. Soal detail-detail ini, variabel apa aja nantilah di video berikutnya. Kalau gue lagi mood jelasinnya, karena banyak sekali. Nomor 10. Jangan belanja sebelum uangnya itu sampai di rekening kamu. Lu tahu nih misalkan bakalan 100% emang akan dapat THR tanggal 30.
Tapi duitnya belum ada, sekarang tanggal 15 nih, belum masuk ke rekening lu. Tapi lu tahu nih tanggal 30 pasti akan dapet. Nah, jangan lu belanjain pakai paylater dulu, sampai bener-bener duitnya itu transfer di rekening kamu. Don't spend money until it hits your checking account. Sama kayak agent property. Lu tahu nih misalkan abis jual rumah 50 miliar, lu tahu bakalan ada komisi 1 miliar lah. Lu jangan belanja dulu sebelum itu 1 miliar beneran sampai di akun rekening lu. Sama satu lagi, jangan terkena big check syndrome. Misalkan lu sales agent property, lu dapat komisi 1 miliar bulan ini. Di otak lu itu jangan mikirnya lu tiap bulan dapat 1 miliar. Lu bisa ngejual rumah 50 miliar tersebut kan terakhir 3 tahun lalu. Nah, biasa nih orang terkena big check syndrome. Ketika dapat bonus atau THR atau komisi penjualan atau job lagi banyak besar banget di bulan itu, dikira di otak dia akan dapat uang segitu terus tiap bulan, padahal dapatnya mungkin 3 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Kalau ada big check syndrome itu akhirnya nanti tiba-tiba expense lu tuh besar banget. Jadi jangan ya, jangan kena big check syndrome. Ya setidaknya kan udah tahu video ini, jadi ketika suatu saat ngalamin ya, waduh ini gue lagi kena big check syndrome nih, padahal cuma 2 tahun sekali. Jangan anggap itu duitnya datang tiap bulan. Kalau lu ngerasa video ini bermanfaat dan pengen tolong satu teman lu yang hidupnya kerasa tidak ada tabungan terus padahal income-nya bagus, jangan lupa share ke dia ya. Thank you. Kalau lu suka video gue yang ini, pasti lu juga suka video gue tentang orang yang suka cari validasi sampai dia nggak punya tabungan sedikit pun. Menurut gue video ini bisa menolong orang tersebut. Videonya di sini udah gue siapin, langsung klik aja.